Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ika Mustikawati. Di sini saya dibantu oleh rekan saya, yaitu Hingga Dita Ajeng, Maila Majda, Rosyid Hanung Pinurbo sebagai penulis 2, 3, dan 4. Kami dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan abstrak kami dengan judul Operculektomi dengan Surgical Knife dengan impaksi gigi molar 3 kelas 1A disto angular. Oke, latar belakang pada impaksi gigi molar 3, dia itu memiliki prevalensi mencapai 18 sampai 32%. Nah, impaksi gigi molar 3 ini yang paling sering terjadi adalah pada rahang bawah atau mandibular, terutama dalam posisi vertikal dan distoangular yang dia itu memiliki hubungan dengan terjadinya perikoronitis dengan prevalensi 28%. Nah, apa perikoronitis itu? Perikoronitis adalah peradangan pada jaringan lunak yang menutupi mahkota yang sedang erupsi maupun yang gigi erupsinya sebagian. Nah, ada namanya pericoronary gap. Dia adalah gap antara si operculum dan mahkota yang menjadi tempat ideal bagi bakteri berkembang karena adanya retensi dan sisa makanan yang sulit dibersihkan sehingga akan timbul adanya inflamasi atau peradangan yang disebut si perikoronitis itu. Nah, perikoronitis itu dibagi menjadi dua, ada yang akut dan ada yang kronis. Pada perikoronitis akut umumnya ditandai dengan bengkak kemerahan, adanya supuratif, adanya nyeri pada tekan, dan juga nyeri tumpul hingga dia itu menjalar ke telinga bahkan ke sendi temporomandibular. Sedangkan pada perikoronitis akut umumnya ditandai dengan adanya nyeri yang tumpul yang dia itu terjadi beberapa hari langsung sembuh, tapi terjadi rekurensi atau berulang dan terjadi kekambuhan. Nah, penata laksanaan dari perikoronitis ini ada banyak atau beberapa. Di antaranya ada dengan peresepan antibiotik, dengan scaling root planning pada area yang terkena, ada reseksi jaringan lunak yang meradang atau disebut operculektomi, ada dengan pemberian pereda nyeri atau analgesik, dan pencabutan gigi molar 3 yang impaksi. Nah, gigi yang impaksi dengan patologi seperti perikoronitis tadi umumnya bisa dilakukan dengan odontektomi ya. Namun odontektomi ini memiliki banyak atau beberapa komplikasi dari postoperasinya, yaitu seperti alveolitis, infeksi, pendarahan, disfungsi sementara maupun permanen dari saraf alveolaris inferior. Nah, pada tindakan odontektomi, kemungkinan untuk terjadinya komplikasi ini lebih besar nih dibandingkan dengan operculektomi, seperti adanya nyeri pasca tindakan, pembekakan, bahkan ketrismus. Nah, tindakan operculektomi ini dinilai lebih efektif dan minimal atau tanpa komplikasi dibandingkan dengan tindakan odontektomi. Ada tujuan perawatan kasus ini adalah untuk menghilangkan keluhan dari pasien, yaitu untuk menghilangkan operculum yang sebagai penyebab terjadi perikoronitis tersebut yang telah terjadi rekurensi selama lebih 1 tahun terakhir sebagai alternatif lain dari tindakan odontektomi. Pada metode, di sini ada pasien perempuan berusia 23 tahun, yaitu Mrs. WD, datang ke RSGM Unimus dengan keluhan gusi paling belakang sebelah kiri bawah, terasa sering sakit dan bengkak sejak 1 tahun yang lalu. Terakhir kambuh 2 minggu yang lalu dengan nyeri yang tumpul, spontan, bengkak, sakit ketika membuka mulut, dan nyeri meningkat ketika digunakan untuk makan. Nah, pasien telah mengkonsumsi obat analgesik dari apotik, yaitu asamifenamat untuk menghilangkan nyeri tersebut. Saat ini tidak ada keluhan dan pasien tidak ingin dilakukan pencabutan. Nah, pasien dalam keadaan sehat dan tanpa riwayat penyakit sistemik. Dari hasil pemeriksaan ekstraoral didapatkan tidak ada kelainan. Pemeriksaan intraoral gigi 38 terdapat operculum di sisi lingual dan distalnya tanpa adanya tanda-tanda inflamasi dan juga tanpa adanya fluktuatif. Pada pemeriksaan radiografi gigi telah erupsi sempurna, yaitu kelas 1A, yaitu dia udah setinggi gigi sebelahnya dan cukup ruang dengan tumbuh secara dia distoangular. Nah, akar giginya tidak menyentuh dari kanalis mandibularis. Diagnosis dari kasus ini adalah perikoronitis kronis pada gigi 38. Treatment planning-nya adalah dilakukan tindakan operculektomi dengan surgical knife.
Prognosisnya apa? Yaitu bonam. Karena apa? Kondisi pasien sehat, usia muda, kooperatif, dan tidak ada penyakit medical compromise. Pada pembahasan kita bahas mengenai operculum, yaitu merupakan jaringan lunak yang menutupi mahkota gigi sebagian maupun gigi yang telah erupsi. Nah, pada bagian ini sulit untuk dilakukan pembersihan sehingga terjadi tempat akumulasi sisa makanan dan bakteri untuk berkembang dan akan menghasilkan terjadinya inflamasi yang kita sebut perikoronitis. Nah, perikoronitis ini kita lakukan dengan tindakan operculektomi ya, yaitu pengambilan jaringan operculumnya. Yang dimana tahapannya pertama dilakukan informed consent sebagai bentuk persetujuan dari pasien atas tindakan yang akan dilakukan setelah pemberi penjelasan mengenai tahapan dan komplikasi bahkan ke biayanya. Lalu dilakukan asepsis menggunakan povidone iodin baik ekstraoral dan intraoral dan anestesi larutan lidokain 1:80.000 secara infiltrasi pada sisi bukal, lingual, dan distalnya. Setelah itu, ketika larutan anestesi sudah bekerja, kita lanjutkan dengan insisi triangular dari lingual ke distal gigi impaksi menggunakan blade nomor 15. Dilanjutkan dengan eksisi jaringan tersebut, operculum, dan diikuti dengan kuretase, yaitu menggunakan kuret desi untuk menghilangkan jaringan granulasi pada area gigi 38. Setelah itu, dipastikan bahwa tidak terdapat lagi jaringan granulasi dan tidak ada yang menutupi, kita lakukan irigasi menggunakan NaOCl 0,9% dan kita hentikan pendarahan menggunakan kasa steril. Dilanjutkan, setelah itu dilakukan aplikasi periodontal pack setelah dipastikan bahwa area tersebut kering, tidak terdapat pendarahan, dilanjutkan instruksi pasca bedah dan peresepan analgesik. Dan pasien diminta untuk datang kembali untuk follow up untuk melihat hasil dari perawatan tersebut. Setelah follow up 2 minggu, diperlihatkan bahwa hasil perawatan pada gigi 38 tidak lagi terdapat operculum, gingiva lingual dan distal melekat dengan baik dan tidak terdapat traumatik oklusi. Dan pasien merasa nyaman tentunya. Kesimpulannya adalah perawatan operculektomi dapat digunakan sebagai tindakan alternatif pada pasien yang tidak ingin dilakukan pencabutan gigi impaksi dan memberikan hasil yang efektif dan minimal komplikasi dalam penanganan perikoronitis gigi impaksi yang distoangular dengan kelas 1A. Penanganan alternatif lainnya bisa dilakukan operculektomi menggunakan laser untuk menghasilkan hasil yang minimal bleeding sama operasi. Dan berikut adalah daftar pustakanya. Sekian dari saya presentasi dari abstrak kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.